Kemarin sudah kita rapatkan, saya yang mimpin dengan Pak Waka. Kita sudah cek kapolda-kapolda yang beban tugasnya berat seperti Lampung, Banten, kemudian Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu kita undang untuk rapat pengecekan kesiapan akhir pelaksanaan operasi Ramadhania 2016 ini. Dan dari laporan-laporan yang kita terima sudah siap secara keseluruhan. Memang ada beberapa infrastruktur yang perlu dikebut penyiapannya sehingga nanti tidak terhambat. Karena operasi Ramadhania itu kan ada dua hal yang harus kita tangani dengan baik. Yang pertama masalah Kamsel Tipcar Lantas, artinya orang-orang yang mudik Lebaran ini dan orang merayakan Lebaran, orang yang memanfaatkan liburan di hari raya itu jangan sampai terhambat karena kemacetan, karena mungkin masalah-masalah di jalan. Nah, sehingga itu yang harus kita persiapkan. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah Kamtibmas, gangguan Kamtibmas. Nah, tentu kita juga tidak mengharapkan adanya gangguan Kamtibmas yang sampai mengganggu pelaksanaan kegiatan masyarakat untuk merayakan Idul Fitri. Nah, dua hal itu yang menjadi konsentrasi. Oleh karena itu kita mulai dari pemetaan survei, mulai survei lapangan, kemudian pemetaan rawan-rawan kemacetan, rawan-rawan gangguan Kamtibmas, itu sudah kita lakukan, bahkan penyiapan personilnya sudah kita siapkan, komandonya sudah kita siapkan, tinggal latihan mungkin sudah dilakukan, latihan praop itu sudah dilakukan oleh masing-masing satuan wilayah. Nah, tinggal pelaksanaannya saja. Karena ini tentu dari kesiapan itu saya lihat cukup baik, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Perbedaannya tidak banyak, pada umumnya hampir sama, hanya memang mungkin perkiraan saja kemacetannya bergeser karena memang kalau yang lalu di Pejagan, kemudian di gerbang-gerbang tol, itu terjadi kemacetan, kemudian di rest area juga terjadi kemacetan. Nah, ini kan kita lakukan upaya-upaya. Nah, sekarang tolnya itu sudah sampai Brebes Timur. Nanti kemacetan paling di Brebes Timur sampai nanti sampai Tegal mungkin dan seterusnya. Nah, itu yang harus konsentrasi ke sana. Jadi bergeser ke wilayah Jawa Tengah. Nah, kemudian di pintu gerbang tol itu sudah dikoordinasikan untuk disederhanakan. Jadi nanti hanya 4 saja. Yang di dalam kota, kemudian Cikarang Utama, kemudian Palimanan sama di Brebes Timur. Jadi hanya 4 saja ini. Sehingga mudah-mudahan simpul-simpul ini juga tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Juga nanti dipersiapkan mungkin tambahan kitnya, kemudian dikasih juga petugasnya juga ditambah, sehingga itu nanti bisa memperlancar. Itu. Hanya kalau di kesananya lancar, yang berat nanti di Brebes Timur memang itu yang harus kita waspadai. Kemudian di rest area juga kita siapkan petugas-petugas nanti yang mengingatkan jangan sampai terlalu membludak sehingga sampai keluar dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Ini juga sudah disiapkan. Kan sumbernya sebetulnya dari sini, dari Jakarta ini. Jakarta ada yang ke barat, nanti simpulnya itu kemacetannya pasti di Pelabuhan Merak. Itu kemarin sudah kita cek, ada 53 kapal yang sudah disiapkan, tapi secara keseluruhan mungkin yang beroperasi full itu pada puncaknya itu 27 lah.
karena dermaganya kan terbatas, kalau kapalnya banyak, dermaganya terbatas kan juga tidak bisa. Oleh karena itu kemarin saya berikan arahan untuk bisa memanfaatkan feri-feri yang kapasitas besar, sehingga tidak menimbulkan, ya kecil atau banyak kan sama saja lebih bagus besar-besar ini yang dimanfaatkan. Nah kemudian kemacetan yang ke arah timur itu ada 2 nanti, ada Bandung, ada 3, ada yang ke Bandung, itu nanti ada kemacetannya termasuk di kota Bandung, kemudian di Nagrek yang lewat jalur selatan, yang jalur utara nanti kemacetannya ya bisa saja di Penjagaan atau Brebes Timur sana di wilayah Jawa Tengah ini. Jadi Penjagaan, Brebes Timur, kemudian Tegal, ini daerah-daerah rawan. Walaupun mungkin nanti dari Penjagaan ada yang ke kanan. Nah, demikian juga nanti kita tempatkan pembagi arus nanti di Cikopo, di tol Cikopo. Sehingga kalau terlalu padat nanti bisa dikeluarkan ke Simpang Jumin atau ke kanan itu ke Sadang ke Subang, nah, ke Subang, nah itu juga bisa dibagi dari situ. Nah, sehingga harapan kita ini bisa. Nah kemudian Lebaran ini kan kita diuntungkan hari liburnya yang agak panjang, gitu. Jadi tanggal 2 itu sudah mulai libur, tanggal 2, 3 ini sampai tanggal 10, gitu. Lebaran tanggal 6, 7, gitu. Sehingga ini menguntungkan, mudah-mudahan tidak bersamaan mudiknya tanggal 1, tanggal 2 atau tanggal 3, tetapi bisa dibagi, bisa terbagi secara merata. Itu juga menguntungkan bagi kelancaran arus lalu lintas. Seluruh Polda itu melaksanakan operasi ini, tetapi yang menjadi atensi itu hanya beberapa Polda itu saja, mulai Sumatera Selatan, kemudian Lampung, kemudian Banten, Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, termasuk Bali, itu kemudian Sulawesi Selatan itu juga menjadi atensi kita. Nah tentu semuanya ini kan tadi ada 2, masalah kelancaran lalu lintas sama gangguan Kamtibmas. Nah termasuk yang di Jakarta ini yang ditinggal mudik kan tentu banyak rumah kosong. Ini sudah kita minta untuk diantisipasi. Termasuk setelah Lebaran itu biasanya liburan ini dimanfaatkan ke pusat-pusat rekreasi, wisata dan rekreasi. Apakah di Ancol, apakah di Ragunan, Taman Mini atau tempat-tempat lain. Nah kemudian yang keluar juga ada yang keluar ke lewat selatan, misalnya jarak pendek ke Bandung atau ke Cianjur, itu kan pasti lewat Bogor, Puncak, biasanya ya masalahnya di Puncak. Itu semua juga sudah kita antisipasi. Ya kita sudah prediksikan bahwa memang pada saat Lebaran nanti cuaca juga cukup harus kita antisipasi karena beberapa daerah itu hujan, termasuk juga gelombang laut. Gelombang laut itu kalau nggak salah berapa hari itu agak lebih tinggi dari biasanya. Nah itu juga kita harus antisipasi, makanya kemarin juga kita ingatkan masalah longsor, masalah banjir. Nah ini selalu kita siapkan, kita koordinasikan untuk menyiapkan antisipasinya. Kalau misalnya longsor, jalan sampai longsor kalau nggak segera ditangani tentu menimbulkan antrian yang panjang, kemacetan yang panjang. Termasuk juga angkutan lautnya juga harus kita saling mengingatkan karena dari BMKG pada hari-hari itu akan hujan dan gelombang laut juga lebih tinggi.